volume, kubus, dan balok. Amati persegi panjang berikut. Persegi panjang memiliki dua dimensi, yaitu panjang dan lebar. Persegi panjang juga melingkupi sebidang permukaan yang disebut luas. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa bangun dua dimensi menempati sejumlah bidang datar, sehingga bangun dua dimensi disebut bangun datar. Sekarang perhatikan kubus berikut. Kubus memiliki tiga dimensi, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Kubus juga melingkupi sejumlah ruang yang disebut volume. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa bangun tiga dimensi menempati sejumlah ruang, sehingga disebut bangun ruang. Jadi, jumlah ruang yang ditempati suatu bangun ruang disebut volume. Kebanyakan benda di sekitar kita berbentuk bangun ruang. Misalnya, meja, televisi, dan handphone. Jadi, semuanya memiliki volume. Sekarang, ambil sebuah gelas ukur dan tuangkan sejumlah air. Misalkan, ketinggian air pada angka 3. Kemudian, taruh beberapa kelereng satu persatu ke dalam gelas ukur. Dan perhatikan tinggi permukaan airnya. Dapat kamu lihat, ketika kita menjatuhkan kelereng, ketinggian air akan meningkat. Setelah menjatuhkan 2 kelereng, ketinggian air bertambah 1 satuan. Dan setelah 4 kelereng, ketinggian air bertambah menjadi 2 satuan. Dan seterusnya. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa ruang yang ditempati oleh 2 kelereng sebesar 1 satuan, atau volume 2 kelereng sama dengan 1 satuan. Ini merupakan satuan volume tidak baku. Mari sekarang kita bahas satuan baku untuk volume. Kita mengukur panjang menggunakan sentimeter, meter, milimeter, dan sebagainya. Begitu juga kita mengukur luas menggunakan sentimeter persegi, meter persegi, milimeter persegi, dan sebagainya. Luas suatu persegi dengan panjang sisi 1 cm sama dengan 1 cm persegi. Luas suatu persegi dengan panjang sisi 1 meter sama dengan 1 meter persegi. Dan luas suatu persegi dengan panjang sisi 1 mm sama dengan 1 mm persegi. Dengan cara yang sama, volume suatu kubus dengan panjang sisi 1 cm sama dengan 1 cm kubik. Ditulis 1 cm kubik. Volume suatu kubus dengan panjang sisi 1 meter sama dengan 1 meter kubik. Ditulis 1 meter kubik. Bagaimana dengan volume kubus dengan panjang sisi 1 mm? Jelaslah, volumenya pasti 1 mm kubik.
Amati bangun ruang berikut. Bangun tersebut tersusun dari kubus-kubus kecil berukuran 1 cm kubik, yaitu volume setiap kubus kecil 1 cm kubik. Lapisan bawah terdiri dari 4 kubus kecil. Lapisan kedua terdiri dari 3 kubus kecil. Lapisan ketiga terdiri dari 2 kubus kecil. Dan lapisan keempat atau lapisan paling atas terdiri dari 2 kubus kecil. Jadi, bangun tersebut terdiri atas 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 2, yaitu sama dengan 11 kubus kecil. Karena volume setiap kubus kecil 1 cm kubik, maka volume bangun tersebut adalah 11 cm kubik. Jadi, untuk mencari volume suatu bangun ruang, kita cari jumlah kubus yang membentuknya. Mari sekarang kita bahas volume kubus dan balok. Perhatikan balok berikut. Balok-balok ini tersusun dari kubus-kubus kecil berukuran 1 cm kubik. Untuk mencari volume setiap balok, kita hitung jumlah kubus kecil yang membentuknya. Pada balok 1 ada 4 kubus kecil. Jadi, volumenya adalah 4 cm kubik. 4 cm kubik dapat juga diperoleh dari perkalian dimensinya, yaitu 4 cm dikali 1 cm dikali 1 cm. Pada balok 2 ada 6 kubus kecil. Jadi volumenya adalah 6 cm kubik. 6 cm kubik dapat juga diperoleh dari perkalian dimensinya, yaitu 2 cm dikali 3 cm dikali 1 cm. Pada balok 3 ada 12 kubus kecil. Jadi volumenya 12 cm kubik. 12 cm kubik dapat juga diperoleh dari perkalian dimensinya, yaitu 2 cm dikali 3 cm dikali 2 cm. Apa yang dapat kita simpulkan? Dapat kita lihat bahwa volume suatu balok merupakan perkalian dari panjang dikali lebar dikali tinggi. Kita tahu panjang, lebar, dan tinggi pada suatu kubus adalah sama. Panjang, lebar, dan tinggi pada kubus disebut rusuk. Jadi, volume kubus sama dengan rusuk dikali rusuk dikali rusuk. Ayo sekarang kita cari volume balok dengan panjang 5 cm, lebar 3 cm, dan tinggi 8 cm. Jadi, volume balok sama dengan 5 cm dikali 3 cm dikali 8 cm sama dengan 120 cm